Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita ada di penjara. Karena kita tidak melakukan tindak kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik. Karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, mada yang lalu wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan ayat saya kayak apa. Wal-ghafil yaqulu mada akal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir apa yang harus saya lakukan, nyaur utang duit, begitu mobil ya duit, nggak apa yang nama bojo ya duit, bingung. Lepas bingung, Allah dari bilang dia mau nggak mikir, aku suka ngerti. Mungkin nggak aku, utang gue apa nyawa? Mungkin ada lagi kenapa lah utang? Pasti orang kalau apa? Utang. Pengiran jurah kependu mobil, jurah kependu toko, jurah kependu pom bensin. Kau tadi bukan dalam apa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dipisah. Kue yang dunia pirang tahun dari pengiran. Iku kita paling berat, mengenai itu sudah pas dengan. Gue terus kalau melawasi pengiran jenengan orang dari siapa yang mengiran aku? Gue ambil tangi suri muni apa yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana? Soya saya kau yang dunia yang berarti sama memang kau. Itu yang disebut walatus alun nayo wahidin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu kita. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali, sangat tinggi. Potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'uti tuhu ala ilmin aidi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Lu pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini, dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira apa toh? Lah, kalau mau kesak, manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pengiran ngaku pengiran. Saya itu orang merasa pintar. Wong rasa mangan iso waras nanti infus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai walatus salun ya Pak Ibin. Paham ya? Terus ini peringatan dengan jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatu wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah.
Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktohnya wujudnya itu di Allah atau di domir apa? Di domir apa? Syah. Misalnya begini, Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza napa? Karena itu tadi. Misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar, tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah sini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi dia menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa boleh iwak. Iku istilah Allah kedua, Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Kok kayu jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan nek kepen mali buru agak didone ning laut. Kowe dikarep tok moro laut itu ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepen mali buru ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyikum ya duanya itu. Paham? Allah lah yang menyediakan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham? Jangan katakan wong moro laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut iso nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak laut merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Lah iku jenis innawa hukum ala anusikum mata al hayatit semari buento di cara berpikir rom yo ngene. Padahal ambok pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter laut merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa, itu terperaturan semua. Tapi kita enak saja tinggal makai, bukan nanti wakai, didol, di duit marun, bermangan dengan. Yaitu innama babikum, ala anfusikum, matal, hayat. Jadi semua rindunya rusak ini. Kalau sampean mikir manusia itu fisik, rentah, tua, mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyual lagi. Manusia itu fisik, rentah, dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi, bisa nopo? Ada. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin rokok abadi, ini surga abadi. Saya mari abadi, Allah menghendaki mereka itu abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan, manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada.
Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa Allah, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya gue itu diusir. Kau pengen gitu, silbok suarga jadi mau maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Jadi itu ingin rokok, jadi ingin suara. Sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulai, pokoknya kalau ngaji ora, kalau nganti mati ora. Kalau mantep ahli swarga, pokoknya kalau rapati soleh lah, mlebu swarga. Kalau bagian kampanye aku valilai itu jatuh apa? Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi segor terus. Mesti uang itu nasi. Wah nasi ini basi, paling telung dina wis basi. Lah iya ake, batu mulia. Darani, wah iki ra iso bosok wong ake. Dulu aku mesti guyu ngakak, menurut saya bentuk deh. Nah aku niat gawe nasi, akhirnya tak desain mampu, nah gawe akeh tak desain gak mampu. Jadi cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mampu, nak telung dino gaji. Nak bedane akeh telung dino gak mampu. Lho kok ilmu ngono iku darani pinter. To bentuk, paham ya? Lha apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak gaji, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki gaji, tak gawe kan. Dan aku bertakwa, dan jangan sakit, dapat sego jadi akeh, ya gampang, akeh dikit, sego dikit ijazah apa jadi, wah akeh terserah pengeran. Lah saya kira sego nasi di akeh, ya berarti akeh di segala ya tidak apa, gampang, kalau cara pengeran tinggal beda. Artinya begini, akeh bertahan nama, batu mulia. Kados mutiara bertahan nama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan nama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara. Yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, ya ini luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat. Dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten. Nasi itu pasti gaji 3 hari. Dalam malaikat hijab dan dikolkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub ramah rumah aku di Golkater. Lalu cara berpikir Tuhan, kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah baju? Itu didesain. Lah menurut Pak Roy, nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Nah, dia lupa. Kenapa batu mulia jadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga berdat sing bersifat kholako. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusia mau iso ngomong, paham ya? Manusia mau iso apa? Mulai ini gue asal usulin Nabi dan 3W Adam. Gue itu tak gawe gue pinter timbang malaikat, tapi aja sombong temen-temen. Nah kan enak kan? Mergo gue tak pinter-pinter mau iso darani. Nah iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi yang ngono tok. Pinter yang manusia mau orang jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama agama. Wong darani pinter sebelum glesek kok ngono-ngono tok. Jadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho iku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusia mau roh pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, nek sapi gede. Ngoten tok. Tapi dia tidak tahu itu mikir, kenapa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sama wong pakar profesor lah kok. Kalau Anda memang betul pakar, si ulama, si profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti kita mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede, gawe pitik. Ya menurut, lah menurut pinternya juga kok menurut. Jadi paling pinter aja mentok kok menurut. Paham ya? Lalu orang tahu ngalim, orang tahu paham ini alkoholik dan yang menciptakan orang hewan itu. Paling banter jadi kepentingan di iso gawe aku suka ya Gusti. Nah iso suka kenapa kayak belum larang ya. Wa hukum ala anfusikum mata al hayatin. Ya pangeran buka deal demi kepentingan deh. Nah jangan kuasa ala kulisein kula paring di suka, paring di duwe. Mungkin ana butuh duwe mbok warai teneng napa.
Sing duwe aku kowe pengen duwe elok apa. Pak, utak tapi pengiran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pengiran, ngelok-ngelokno pengiran. Donga ben ngelok-ngelokno pengiran beda. Donga iku tawadhu, ape demi kepentingan agama itu. Ora mung jenenge ngelok-ngelokno pengiran, melibatkan tuh pengiran teman utang, jadi melibatno penyaur napa? Paham gitu. Pengiran nama di kasus Bank Senturi saya gitu istighosah ben selamat. Orang kalau utang kalau ini loh kalau nyelamat enggak bisa. Kalau balik Malaysia. Nabi Adam itu dengan dialek mbek malaikat. Nabi Adam garane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik atau enggak. Ora jenenge perkara ngono tok. Mergo mentoke ilmune menungso iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing. Ora iso, mesti ra iso. Mana orang guyonan orang tak tahu di sana guyonan. Menungso tetep iso jawab. Kena apa lombok iku pedes nak gula iku manis. Paling penting itu jawab nak diwale iku lomboke jenenge gula jenenge pet. Jenenge apa? Jati. Yo lagi temen iso ndak? Mau ora jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge jati. Lho ora ngono tok kok ngaku pinter ku dalane kok ngerti. Paham ya? Mulane apa tetep nyifati manusa wa kanal insan guluman apa? Jauh. Wis golek duwe untuk napa? Wis duwe lek napa? Saya kok nyokap menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi, padahal materi mesti nisbi, napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Juga akik nih batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini orang kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah kehendak Allah masih menghendaki itu nopo. Cara gak dikehendaki abadi, digawe akik, digawe ego, cepat mampu, dan digawe pisang, cepat nopo. Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu tidak, kalau akik tidak. Tak kau nak jaga beda, kawan pisang juga basi, tak akik yo. Ujung-ujungnya jauh, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi. Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara batu mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Jadi disebut apa lagu maqalidus samawati apa wal ardi. Biadihi malakutu kulli apa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya lho digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah. Jadi nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok dari kawin ciri memperparah kemiskinan. Dan aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah yang dibujuk resmi tapi kuwire kere tenang. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakatnya Quran ya justru itu lima jasa apa? Wah, tetap terdiri juga itu atau melarat karena lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdaya, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia nggak ada, tapi pengenan nggak ada. Pengenan kan ngandel sepuluh. Kue cerdas tinggal ya, kue juga di sapi timur tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua di sapi timur, dia gusti.
Nah iya, sehingga urip aku. Sekali aku karma saya ini tak pateni terus mati kira. Mulai berapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulai pangeran yang utus, tapi mlimor kan abang sitok. Butuh langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Kira-kira pangeran jaga istilah sapi, jadi sapi ini pangeran. Kue tukang ngone. Bang, jadi kalau ingatkan berkali-kali. Keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering ditakoi ngoten. Katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga Allah? Abadi. Pulau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya? Bersama salah paham ya? Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak Allah. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini secara iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbu. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbu, keabadian ahli neraka juga bergantung illa ma syaa rabbu. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga ada. Kami dari abadi ini ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Menurut Ulai kasa benari umfiha khalidun. Waturan ini ngasih raya mansyur dinane giring sapa ingsun rum ing al-qalbu ay qalka jami'an halis kabehane. Sumana kulo mengkono li ngucap sapa ingsun ladina maring akeh asroku kang lakoni sirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap asroku maka nakum antum wasyuraka hukum maka nakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah tidak sopno pemakan nakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum yusira kabeh takir sudit domir al-mustatir silsilah muqaddar li utafat ko sin atokno ali ing atase dawuh asroku itu miri asroku apa wasroka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala fajaya mongko misah sapa ingsun majasna tikse misah sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta zil yauma ayyuhal muslimun. Wakora lan ucap lagu maring kufar sapa suraka umbira-bira mitrane kufar ma kuntum iya ana tak kudu ma kuntum murano sira kabeh iya ana ing sentak budune nyembah sira kabeh tema iku nafiatun nafi wa kudimalan din sira al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah wa fakabillah fakapa mongko nyukupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarané kita benakum antarané sira kabeh in dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna sapa kita an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh la kok dinakene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan dhewe kali yo maning dinane kiamat. Tablu dadi iso maca. Sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah. Iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddamat tegese wis dhisik napa nafsu al amal ing amal. Wardulan den balena sapa ngake ilang wae maring apa. Maulahu yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah iki sapa al hakim zat sing abadi. Ayisa bi titik zat sing tetap ada ini ingkang abadi. Waktu lalan dadi ilang obat iki dadi ilang anjing sayang ngake koma perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe sapa ngake aling ade Allah minasyuraka sing pira-pira trawalan kumpul.